teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Marsyanda dengan NIM 858966601. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik IPA mengenai pengelompokan zat makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap berbagai bahan makanan. Pengertian zat makanan. Zat makanan merupakan komponen kimia yang terkandung dalam bahan pangan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologis. Secara umum, zat makanan berperan dalam 3 fungsi utama, yaitu sebagai sumber energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Karbohidrat dan lemak berperan sebagai sumber energi, protein sebagai zat pembangun, sedangkan vitamin berfungsi sebagai zat pengatur yang mendukung kelancaran proses metabolisme dalam tubuh. Sebelum kita mulai praktikum, mari kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada kertas dan 20 bahan macam makanan yang akan dilakukan praktikum pengelompokan zat makanan. Ada minyak goreng, pisang, tomat, buah pir, lalu ada tepung terigu, ada nasi, ada pepaya, ada margarin, lalu ada ayam rebus, telur rebus, ubi ungu rebus, singkong rebus, dan kemudian ada apel, berikutnya biskuit, tempe, dan tahu putih, ada kacang putih, ada ikan asin, wortel, dan yang terakhir ada terong. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Dalam praktikum ini, bahan yang termasuk dalam kelompok karbohidrat antara lain nasi atau beras, tepung terigu, biskuit, singkong, dan ubi ungu. Karbohidrat akan diolah dalam tubuh menjadi glukosa yang kemudian digunakan sebagai energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan tubuh lemas, sedangkan kelebihan karbohidrat dapat disimpan dalam bentuk lemak. Protein. Protein merupakan zat makanan yang berperan sebagai zat pembangun dalam tubuh. Berdasarkan hasil pengamatan, bahan yang termasuk dalam kelompok protein yaitu telur sebagai sumber protein hewani, ayam rebus sebagai sumber protein hewani, tempe sebagai sumber protein nabati, dan tahu juga sebagai sumber protein nabati. Protein berfungsi dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, serta berperan dalam pembentukan enzim, hormon, dan antibodi. Ketersediaan protein yang cukup sangat penting terutama dalam masa pertumbuhan. Lemak. Lemak merupakan zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi cadangan serta pelindung organ tubuh. Bahan yang termasuk dalam kelompok lemak dalam praktikum ini yaitu ada minyak, margarin, kacang-kacangan, dan ikan asin. Lemak memiliki kandungan energi yang lebih tinggi dibandingkan karbohidrat, sehingga berperan sebagai cadangan energi jangka panjang. Selain itu, lemak juga membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Dan yang terakhir ada vitamin. Vitamin merupakan zat makanan yang berfungsi sebagai zat pengatur dalam tubuh. Bahan yang termasuk dalam kelompok vitamin antara lain pisang, apel, buah pir, wortel, terong, tomat, dan pepaya. Vitamin berperan dalam menjaga daya tahan tubuh, membantu proses metabolisme, serta mendukung fungsi organ tubuh agar tetap optimal. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, kekurangan vitamin dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zat makanan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam tubuh. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama, protein sebagai zat pembangun, lemak sebagai cadangan energi, serta vitamin sebagai zat pengatur yang menunjang berbagai proses metabolisme. Melalui kegiatan praktikum ini, dapat dipahami bahwa tidak ada satu jenis makanan yang memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi tubuh secara lengkap. Oleh karena itu, diperlukan pola konsumsi makanan yang beragam dan seimbang agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi secara optimal, sehingga kesehatan tubuh dapat terjaga dengan baik. Demikian pemaparan hasil praktikum IPA mengenai pengelompokan zat makanan.